Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mayit itu punya saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Turun lagi menjadi 1/6. Seperti tadi dalam ayat sebelumnya ya, Allah mengatakan likulli wahidin minhumas sudus. Bapak ibu dapat 1/6 kalau mayit punya anak. Sekarang mayit gak punya anak tapi punya saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini kita masih di Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Anak-anak meliputi anak-anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Isi wasiat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan anak-anak adalah lizzakari mithlu hazzil unsayayn. Lizzakari bagi seorang anak laki-laki mithlu hazzil unsayayn, ada bagian seperti bagiannya dua orang anak perempuan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan
bahwa ketika seorang meninggal dunia, misalnya seorang ayah, seorang laki-laki meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, misalnya di saat yang sama dia juga meninggalkan beberapa orang anak. Maka beberapa orang anak ini ada kalanya anak laki-laki semuanya, ada kalanya anak perempuan semuanya, ada kalanya laki-laki dan juga perempuan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika anak yang ditinggalkan adalah anak laki-laki dan juga anak perempuan, maka dalam hal ini, dalam hukum waris di dalam Islam, seorang anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada bagiannya seorang anak perempuan. Jadi kalau misalnya tadi kita contohkan ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak laki-laki, meninggalkan 2 anak perempuan. Berarti ahli warisnya di sini ada istri, kemudian 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, bagaimana kalau di situ ada bapaknya sang mayit, bapaknya laki-laki yang mati tadi, atau ada ibunya yang mati tadi, atau ada saudara baik laki-laki maupun saudara perempuannya yang meninggal dunia tadi? Maka jawabannya bapaknya, ibunya, ya, ini Nabi bisa mendapatkan warisan. Nanti dalam ayat berikutnya, ibu bisa mendapatkan 1/6, sedangkan ayah nanti juga bisa mendapatkan 1/6. Adapun saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka ketika sang mayit ada anak, ada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara, ya, saudara dari sang mayit ini bisa terhalang. Ketika ada anak laki-laki, maka pasti sudah terhalang. Nah, dalam kasus yang tadi kita contohkan, di situ ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada bapak, ada ibu. Nah, maka saudara otomatis terhalang, tidak bisa mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal dunia. Jadi praktis sekarang yang mendapatkan warisan tinggal 1 bapak, 2 ibu, yang ketiga adalah istri, dan yang keempat adalah anak laki-laki 1 dan 2 anak perempuan. Nah, bagaimana cara pembagiannya di sini? Nah, kalau kita mengikuti kaidah ayat ini, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari pada atau 2 kali lipatnya bagian anak perempuan, maka bagian istri adalah 1/8 karena ada anaknya mayit tadi. Nanti insya Allah akan ada ayatnya. Sementara bagian bapak dan ibu adalah 1/6. Kemudian bagiannya anak-anak adalah sisanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, nah sisa ini kemudian karena anaknya ada laki-laki 1 dan ada 2 anak perempuan, maka sisa ini kemudian dibagi menjadi 4. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk 1 perempuan, 1 bagian lagi untuk 1 perempuan. Ini yang disebut dengan maksud dari ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki ada bagian 2 kali lipat dari bagiannya anak perempuan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Fa in kunna, jika anak-anak itu perempuan, nisaan, semuanya perempuan,
Fauqasnataini, lebih dari dua, maknanya dua ke atas. Falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka sepertiga, dua per tiga dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kalau ada seorang meninggal dunia, meninggalkan dua anak perempuan atau lebih, ya, dua, tiga atau empat, tidak ada anak laki-laki, tidak ada, maka anak-anak perempuan ini mulai dari dua hingga tak terbatas, ya, dua, tiga, empat, lima, seterusnya, semuanya anak-anak perempuan, maka anak-anak perempuan ini mereka mendapatkan 2/3 dari warisan. Jadi mendapatkan 2/3 dari warisan. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi kalau misalnya ya kita ambil misalnya ya sebuah contoh, ada seorang meninggal dunia, dia meninggalkan 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan. Kemudian dia juga meninggalkan seorang ibu. Kemudian dia juga meninggalkan seorang ayah. Dia juga meninggalkan seorang saudara. Ini misalnya begitu. Dan kasus seperti ini sering terjadi. Jadi misalnya si Zaid, laki-laki, meninggal dunia. Dia punya anak 2 atau 3 perempuan, tidak punya anak laki-laki. Kemudian masih ada ibunya, masih ada juga bapaknya, ada juga saudara dia, mungkin kakak, mungkin adiknya. Maka ayat tadi mengatakan jika saudara-saudara, jika anak-anak itu semuanya perempuan, yakni 2 ke atas, maka bagiannya 2/3. Nah, kalau kemudian kita terapkan ayat ini pada kasus yang tadi kita sampaikan, yaitu 2 anak perempuan ke atas, kemudian ibu, kemudian bapak dan saudara, maka jawabannya 2 anak perempuan ke atas ini mendapatkan 2/3, sementara ibu mendapatkan 1/6, sementara bapak mendapatkan 1/6 juga, saudara tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang oleh bapak, ibu, dan juga oleh anaknya si mayit. Jadi kalau misalnya warisan itu jumlahnya 6, anggap saja misalnya 6 juta, begitu ya, maka berarti anak perempuan ini mendapatkan 4 karena 2/3. Kemudian ibu mendapatkan 1/6, berarti mendapatkan 1. Bapak mendapatkan 1/6, berarti mendapatkan 1 juga, berarti masih sisa 1, gitu ya, karena tadi 6 ya, 6, jadi anak perempuan mendapatkan 4 ya, begitu. Kemudian bapak mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, berarti 4 tambah 2 ya, 4 tambah 2 ya, sudah 6, pas ya, pas, bukan sisa, tapi pas ya, berarti ibu dapat 1/6 berarti 1, kemudian bapak dapat 1/6 berarti 1 juga, kemudian 2/3 adalah 4, berarti sudah selesai. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, ini maksud dari fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa in kanat, dan jika seorang anak perempuan itu wahidatan, 1 saja, falahan nisfu, maka bagi anak perempuan adalah an-nisfu, separuh. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, anak perempuan cuma 1. Dia satu-satunya anak, tidak ada anak laki-laki, cuma ada 1 anak dan itu perempuan. Maka anak perempuan ini mendapatkan separuh dari harta bapaknya. Bagaimana kalau di situ ada anak laki-laki 1, kemudian anak perempuan 1,
Maka jawabannya anak perempuan tidak bisa tidak bisa mendapatkan bagian separuh, nggak bisa. Tapi dia mendapatkan bagian bersama-sama dengan saudara laki-lakinya, kakaknya atau adiknya yang laki-laki, disebut dengan asobah. Asobah ini artinya sisa. Karena anak laki-laki tidak punya bagian yang ditetapkan secara khusus, misalnya 1/6, 1/8, 2/3, tidak punya. Dia mewarisi sisa. Jadi misalnya seorang laki-laki meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Maka di sini istri mendapatkan 1/8. Berarti warisan anggap saja warisannya 8 juta, 8 miliar atau 8 triliun, 8. Nah, maka istri mendapatkan 1 juta, 1 miliar atau 1 triliun. Nah, kemudian berarti sisanya masih ada 7. Masih ada 7 bagian. Maka 7 bagian ini dibagi anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1. Tapi kaedahnya tadi lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian yang lebih besar daripada bagiannya perempuan. Jadi berarti 7 ini, 7 yang merupakan sisa, kemudian dibulatkan lagi, dibagi menjadi 3. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nah, jadi ketika seorang anak perempuan ini sendirian, 1 anak perempuan, tidak ada saudara laki-lakinya, begitu maksudnya, maka dia bisa mendapatkan separuh warisan dari ayahnya atau dari orang tuanya, termasuk ibunya juga. Tapi kalau kemudian dia bersama dengan saudara laki-lakinya, maka saudara laki-laki menyebabkan saudara perempuannya ini tertarik bersama dengan dirinya mengambil bagian namanya asobah atau bagian sisa, yakni dikurangi bagian ibu tadi 1/8, sisanya dibagi mereka berdua dengan pembagian, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Misalnya ada kasus seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak perempuan misalnya, lalu meninggalkan ibu, tentu kalau ibu itu 1, meninggalkan bapak juga 1. Jadi ada seorang meninggal dunia, ada anak perempuan 1, kemudian ibu, kemudian bapak. Misalnya ada tambahan lagi saudara laki-lakinya yang mati kemudian atau saudara perempuannya yang mati. Maka saudara perempuan, saudara laki-lakinya yang mati ini otomatis tidak bisa mendapatkan warisan karena di situ ada bapak, ada ibu, dan ada anaknya mayit. Artinya ada orang-orang yang hubungannya jauh lebih dekat daripada si saudara tadi. Maka saudara ini terhalang. Berarti praktis yang bisa mewaris tinggal 3 orang. 1 anak perempuan, kemudian bapak dan ibu. Nah, kaedahnya kalau ada anak, maka bapak ibu mendapatkan 1/6. Sementara sisanya itu untuk anak. Tapi di sini anak perempuan, maka tidak bisa mengambil total warisan. Anak perempuan hanya bisa mendapatkan separuh saja. Kalau dia satu anak. Jadi berarti misalnya kasusnya seperti tadi, misalnya bagiannya 6, berarti anak perempuan mendapatkan 3. Ibu mendapatkan 1/6, bapak mendapatkan 1/6, masih ada 1 sisa. Nah, sisa untuk siapa ini? Maka jawabannya bapak itu berperan bisa dengan 2 cara. 1 disebut dengan namanya bil fardhi, dengan bagian yang telah Allah tetapkan. Itu disebut dengan bil fardhi, yaitu 1/6. Di sini dia juga bisa mendapatkan warisan dengan cara bil asobah, yakni mengambil sisa harta. Maka 1 yang tersisa ini diberikan kepada bapak. Jadi berarti bapak mendapatkan 2. 1 karena dia sebagai ahli waris yang
namanya ditetapkan oleh Allah mendapatkan 1/6. Yang kedua, karena dia sebagai ahli waris yang bisa mendapatkan warisan dengan cara asobah, yakni mengambil sisa harta jika para ahli waris yang disebut-sebut namanya tidak bisa menghabiskan harta. Dengan demikian, anak perempuan tidak pernah bisa menghabiskan harta warisan. Sedangkan anak laki-laki, berapapun harta warisan bapaknya, itu kalau yang lain sudah ngambil, sisanya untuk dia. Maka kadang-kadang laki-laki dapat banyak, kadang-kadang ya dapat sedikit karena sisa. Tapi kalau anak perempuan dijamin dari mulai dia bisa bersama-sama dengan saudaranya, dia juga bisa mendapatkan 2/3 kalau bareng-bareng dengan sesama perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Dia juga dijamin mendapatkan separuh bila dia sendirian. Laki-laki nggak ada jaminan. Artinya anak laki-laki kadang-kadang bisa mendapatkan warisan sisa yang besar. Misalnya orang meninggal dunia, tidak ada istrinya sudah meninggal, anak perempuan nggak ada, tinggal dia sendiri, yakni anak laki-laki, maka semua harta warisan diambil oleh anak laki-laki. Nah, seandainya ada orang meninggal dunia, istri nggak ada, bapak nggak ada, ibu nggak ada, anak laki-laki nggak ada, cuma satu anak perempuan deal, maka tetap saja anak perempuan ini separuh. Terus sisanya kemana? Nah, nanti ada dua teori di dalam hukum Islam. Ketika Islam itu sistemnya masih tegak secara sempurna, yakni ada yang disebut dengan lembaga Baitul Mal di dalam Islam. Itu ada lembaga namanya Baitul Mal, tapi ini bukan Baitul Mal yang sekarang kita kenal, bukan. Tapi Baitul Mal ini sebuah sistem lembaga keuangan di dalam pemerintahan Islam. Maka separuh yang tersisa dari orang yang tadi meninggal dunia cuma meninggalkan ahli waris satu anak laki-laki, dikembalikan ke Baitul Mal, nanti akan dikelola oleh negara dan akan digunakan oleh negara untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Itu ketika ada sistem Baitul Mal yang tegak atau yang berjalan dengan benar. Nah, bagaimana kalau tidak ada Baitul Mal seperti sekarang misalnya? Maka para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang mutaakhirin belakangan, mereka beristihad dikembalikan kepada zawil arham. Zawil arham itu siapa? Orang-orang yang masih memiliki kekerabatan tapi tidak bisa mendapatkan warisan karena tidak ada hubungan dari jalur yang kemarin kita sampaikan. Tidak ada jalur, dia misalnya dari jalur perempuan, anak misalnya, katakanlah cucu perempuan dari anak perempuan, misalnya seperti itu, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan, namanya zawil arham. Nah, atau misalnya saudara, ya, seibu saja, misalnya seperti itu, nah, maka tidak bisa mendapatkan warisan, umpamanya seperti itu. Ini zawil arham. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, yakni bapak ibunya sang mayit. Likulli wahidin, bagi masing-masing dari bapak ibu, minhuma, dari bapak ibu, as-sudusu 1/6, ingka mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh sang mayit, ingka nalahu walad, jika sang mayit memiliki anak. Jadi kaidahnya, kalau ada orang meninggal dunia punya anak, baik 1 ataupun 2 atau berapa saja, pokoknya punya anak, maka kalau di situ masih juga ada bapak dan ada ibu, maka bapak dan ibu ini tetap bisa mendapatkan warisan, tapi hanya mendapatkan 1/6, bapak 1/6, ibu 1/6, seperti contoh kasus yang tadi saya sampaikan.
Jadi kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, orang yang tidak pernah tereliminasi dari mendapatkan warisan itu adalah istri atau suami ya. Jadi salah satunya tentunya ya, istri, suami, bapak, ibu, dan anak. Itu tidak pernah tereliminasi. Itu 5 orang ya, istri, suami, bapak, ibu, anak gitu ya. Itu tidak pernah tereliminasi. Dia hanya pindah dari bagian yang lebih besar kepada bagian yang lebih kecil dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi dia tidak pernah tidak kebagian, mesti kebagian. Ini beda dengan misalnya saudaranya mayit. Nah, saudara mayit otomatis tereliminasi kalau ada anak laki-lakinya si mayit, misalnya begitu. Tereliminasi ketika ada bapak ibunya si mayit. Nah, ini contoh. Muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi misalnya begini, ada orang meninggal dunia. Sebut saja misalnya, ada orang meninggal dunia. Dia meninggalkan misalnya seorang anak gitu ya, seorang anak laki-laki. Kemudian dia juga meninggalkan seorang bapak dan seorang ibu. Maka bapak, ibu ini mendapatkan 1/6. Berarti anggap saja warisannya 6. Berarti bapak dapat 1, ibu dapat 1, berarti masih ada 4 ya. Maka 4 ini bagiannya si anak laki-laki. Misalnya seperti itu. Ini namanya wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jika dia punya anak, ya jika mayit itu punya anak, mayit itu yang meninggal dunia punya anak, maka bapak ibu yang masih hidup berhak mendapatkan warisan masing-masing 1/6. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluts. Nah, sekarang kalau orang meninggal dunia enggak punya anak, bapak ibunya masih ada, dia meninggal dunia enggak punya anak. Nah, begitu misalnya. Maka bagaimana warisnya bapak ibu tadi? Akan dijawab, fali ummihi thuluts, ibunya mendapatkan 1/3. Naik. Ibunya naik mendapatkan 1/3. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, misalnya meninggalkan saudaranya si mayit, gitu ya, laki-laki ataupun perempuan sama saja. Maka saudara mayit ini menurut mayoritas ahli dalam ilmu faraid dari kalangan sahabat hingga para ulama selanjutnya, si saudara ini baik laki-laki maupun perempuan dinyatakan mahjub. Mahjub itu terhalang atau tereliminasi. Oleh siapa? Oleh bapak dan ibu. Karena bapak ibu ini memiliki ikatan yang lebih ya dibanding dengan saudaranya mayit alias anaknya si bapak ibu sendiri. Nah, terus berarti bagiannya bapak berapa, bagiannya ibu berapa? Maka berarti bagiannya ibu 1/6. 1/3. Tadi dikatakan fali ummihi thuluts, bagiannya ibu 1/3. Jadi naik dari 1/6 menjadi 1/3 karena tidak ada anak. Nah, terus bagiannya bapak berapa? Kalau tadi bapak sempat 1/6, sekarang bapak tidak ngambil dengan cara bagian yang ditetapkan, tapi bapak mengambil dengan cara bagian namanya asobah, sisa. Jadi kalau 1/6, anggap saja hartanya 6 juta misalnya, maka ibu karena mendapatkan tadi ya, mendapatkan berapa tadi? 1/3 ya, ibu mendapatkan 1/3, berarti ya ibu mendapatkan 2 ya, kalau 6 1/3 berarti 2. Sementara bapak adalah sisanya. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Ini maksud dari ayat fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun, jika si mayit itu memiliki saudara,
memiliki saudara, fali ummihi sudus, maka bagi ibunya seperenam. Tadi saya contohkan kalau ada, ya mungkin tadi saya contohnya agak sedikit keliru ya, saya ulangi lagi. Kalau ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan ibu dan bapak saja. Ini contoh yang pertama tadi ya, meninggalkan bapak dan ibu saja. Maka tidak ada anak, tidak ada saudara ya. Maka bapak, ibu mendapatkan sepertiga, kemudian bapak sisanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hartanya itu 6, berarti ibu mendapatkan 2/3, kemudian bapak ini sisanya. Nah, sekarang kalau yang mayit ini punya saudara, alias bapak ibu ini masih punya anak juga selain yang meninggal dunia. Nah, ayat mengatakan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mayit itu punya saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6, turun lagi menjadi 1/6. Seperti tadi dalam ayat sebelumnya ya, Allah mengatakan likulli wahidin minhumas sudus, bapak ibu dapat 1/6 kalau mayit punya anak. Sekarang mayit nggak punya anak tapi punya saudara-saudara, yang alias anaknya si ibu itu sendiri, anaknya si bapak sendiri, maka ibu dapat 1/6. Lah bapak dapat berapa? Nah, maka jawabannya bapak ya tetap di posisi asobah, begitu. Jadi tetap di posisi asobah. Nah terus sisanya, karena tadi dikatakan awalnya 1/3, kemudian turun menjadi 1/6 karena ada saudara-saudara. Nah para ulama mayoritasnya mereka mengatakan tetap saudara-saudara tadi itu tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi kalau kita praktekkan, menurut pendapatnya mayoritas ulama, ada orang mati meninggalkan bapak, meninggalkan ibu misalnya, kemudian meninggalkan saudara, maka ya tetap saja ibu ini mendapatkan 1/6, bukan 1/3 karena ada saudara ya, mendapatkan 1/6, lalu bapak mendapatkan sisanya. Nah, bapak mendapatkan sisanya. Nah terus saudara menurut mayoritas ulama tetap enggak dapat. Nah begitu. Tapi ada satu pendapat, tapi ini tidak diamalkan, termasuk di dalam hukum waris yang diikuti di Indonesia, yakni KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ini tidak dipakai. Ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut Ibnu Abbas ya, saudara ini bisa mendapatkan. Jadi berarti bagaimana? Ibu mendapatkan 1/6, bapak kembali ke posisi 1/6. Karena saudara ini dianggap seperti posisinya anaknya mayit, gitu. Nah, kemudian saudara-saudara itu sisanya mendapat namanya asobah, ya, mendapatkan sisanya. Nah, kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahmatullah, tapi yang berlaku di masyarakat muslim di hampir seluruh dunia ini pendapat yang pertama tadi, yaitu pendapat mayoritas ulama, yaitu bahwa ibu mendapatkan 1/6, bapak mendapatkan sisanya, sementara saudara-saudara tetap terhalang, tidak bisa mendapatkan warisan dari saudaranya yang mati karena ada bapak ibunya yang masih hidup. Kaum muslimin jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahmatullah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mohon maaf, loncat ya. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Nah, warisan-warisan tadi ya, syaratnya adalah mim ba'di wasiyatin, setelah wasiat. Yusi, yang seorang yang meninggal dunia tadi berwasiat biha, pada wasiat tersebut, audainin, atau setelah hutang. Bapak ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi begini, ketika orang itu meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu disebut dengan tarikah. Tarikah itu artinya harta yang ditinggalkan. Nah, harta yang ditinggalkan ini
tidak boleh serta-merta langsung diwaris. Harus dipastikan dulu apakah si mayit itu punya wasiat atau tidak. Kalau punya wasiat berapa? Mencapai sepertiga lebih atau kurang. Kalau mencapai sepertiga lebih, maka ditunaikan hanya sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga, maka tentu ditunaikan semuanya. Itu kalau dia punya wasiat. Misalnya dia sebelum mati beberapa bulan atau beberapa tahun, pokoknya intinya dia pernah wasiat tentang sejumlah harta milik dia untuk ini, untuk itu misalnya ya. Untuk masjid, untuk musola, atau untuk pembangunan A, B, atau untuk si fulan yang telah berbuat baik kepada dirinya misalnya, itu bisa. Namanya wasiat. Yang kedua, dipastikan lagi punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, maka hutangnya wajib dilunasi dulu. Nah, setelah dikurangi wasiat, kalau ada, untuk ditunaikan wasiat si mayit, atau dikurangi untuk pelunasan hutang, kalau ada, maka baru bisa disebut dengan harta warisan. Jadi berubah levelnya awalnya disebut dengan tarikah harta peninggalan, itu ada haknya hutang, ada haknya wasiat, ada haknya ahli waris. Nah, setelah diambil untuk membayar hutang, diambil untuk menunaikan wasiat, tinggal satu, yaitu adalah namanya haknya ahli waris. Maka harta ini disebut dengan harta warisan, al-mirath, ya, harta warisan. Makanya ayat mengatakan mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah, termasuk yang perlu kita sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, kalau orang secara finansial dia sudah mampu untuk umroh atau mampu untuk haji, dia secara finansial pernah mampu untuk haji, pernah mampu untuk umroh, tapi dia belum haji dan belum umroh, lalu dia mati, meninggal dunia, maka dari hartanya ini tercatat ada hutang haji, ada hutang umroh, karena sudah wajib sesungguhnya. Cuma dia belum berangkat, karena mungkin besok nunggu kalau sudah agak longgar, ternyata meninggal dunia dulu. Nah, seperti itu. Besok nunggu agak gak terlalu sibuk, mungkin menjelang pensiun, ternyata meninggal dulu. Padahal secara finansial dia kuat untuk berangkat haji, kuat berangkat untuk umroh. Maka dari hartanya ini ada haknya Allah, ada hutang yang wajib ditunaikan, yaitu memberangkatkan orang untuk haji atau memberangkatkan orang untuk umroh sebagai gantinya haji dia atau umroh dia. Nah, kalau haji ini nanti persoalannya panjang karena memang masalahnya adalah antrian. Tapi kalau badal, haji niyabah atau haji badal, ini malah mungkin cenderung lebih gampang karena ada banyak beberapa travel itu nanti menawarkan jasa badal haji, ya, tapi harus dipastikan beneran apa bodong, gitu ya. Itu yang harus dipastikan, tapi yang jelas lebih gampang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, jadi ini yang kemudian perlu kita sampaikan. Jadi tidak kemudian serta-merta, wah ini warisannya Bapak banyak, enggak, harus dilihat dulu, ada utang enggak, ada wasiat enggak, termasuk sebenarnya dulu pernah wajib umroh atau enggak, wajib haji atau enggak. Kalau pernah dan belum dilakukan, maka dari harta itu harus disisakan, diambil bagian untuk memberangkatkan haji atau memberangkatkan umroh sebagai umrohnya sang mayit tadi, karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, untuk sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.